Timnas Indonesia tim yang selalu membuat jutaan rakyat berharap, bangga, bahkan menangis. Tapi hari ini kita sudah sampai di titik yang paling krusial. Performa tidak stabil, keputusan membingungkan, dan supporter mulai kehilangan kesabaran. Bukan cuma kecewa, tapi muak. Mari kita ngomong apa adanya. Beberapa pertandingan terakhir, Timnas terlihat seperti tim yang kehilangan arah. Passing berantakan, lini belakang kocar-kacir, serangan tumpul, dan tidak efektif. Yang paling bikin panas, kita tahu kualitas pemain ini ada. Kita tahu mereka bisa main lebih bagus dari ini. Lalu kenapa mereka terlihat kehilangan semangat? Apakah ada masalah di ruang ganti? Apakah pemain kelelahan karena jadwal liga yang tidak masuk akal? Atau ada tekanan yang tidak terlihat? Supporter mulai bertanya, dan wajar, karena apa yang kita lihat di lapangan jauh dari ekspektasi. Sekarang kita masuk bagian paling panas, taktik. Beberapa keputusan pelatih akhir-akhir ini bikin kepala pendukung panas. Formasi berubah seenaknya tanpa alasan yang jelas. Pemain yang sedang on fire di klub malah nganggur di bangku cadangan. Pemain yang performa turun tetap dipasang. Pergantian pemain terlambat dan tidak ada efek. Supporter sampai ngomong, kita nonton sambil tepuk jidat bukan tepuk tangan. Ini bukan soal benci pelatih, ini soal keputusan-keputusan yang tidak sinkron dengan kondisi tim. Semua orang bisa lihat ada masalah dalam skema bermain. Build up kacau, transisi lambat, wing play tidak hidup, pressing setengah hati. Padahal musuh-musuh kita sudah tidak ngeri lagi, kita yang membuat diri sendiri terlihat lemah. Media sosial hari ini ibarat medan perang, tagar naik, kritik menghujani. Bahkan fans sesama fans ikut berdebat. Ada yang membela, ada yang menuntut perubahan besar. Ada juga yang mulai pesimis. Yang paling mengerikan adalah satu, kepercayaan mulai terkikis. Dan kalau ini dibiarkan, efeknya panjang. Indonesia ini negara dengan fans sepak bola paling besar di Asia. Kalau suara mereka mulai pecah, itu tanda bahaya untuk masa depan timnas. Nah, ini bagian yang paling bikin banyak orang makin curiga. Karena biasanya kalau performa timnas turun dan keputusan-keputusan taktik makin aneh, ada dua kemungkinan besar. Satu, masalah internal yang tidak dibuka ke publik. Dua, tekanan dari internal sepak bola nasional yang bikin tim tidak fokus. Mulai dari pengambilan pemain, keputusan menit akhir, sampai rumor-rumor yang beredar, supporter merasa kayaknya ada sesuatu yang kita nggak boleh tahu. Kalau ada masalah, buka aja. Komunikasi itu penting. Kalau diam, supporter yang akan mengambil kesimpulan sendiri, dan itu jauh lebih berbahaya. Kalau kondisi ini terus berjalan, timnas akan masuk masa yang lebih gelap. Dampaknya, pemain muda kehilangan arah, supporter makin malas mendukung, mental tim makin turun, PSSI makin disorot, lawan makin tidak takut. Padahal kita sedang berada di era emas dengan permainan naturalisasi yang kuat, pemain muda berbakat, dan dukungan publik yang luar biasa. Era emas berubah jadi era yang terbuang kalau tidak ada perubahan besar. Ini bukan soal siapa yang salah, ini soal siapa yang berani memperbaiki. Satu hal yang harus kita sadari, supporter Indonesia tidak meminta trofi Piala Dunia. Mereka cuma ingin satu hal, perjuangan yang layak. Sekarang aku mau tanya ke kalian, menurut kamu, apa yang paling bikin timnas Indonesia terlihat seperti sedang krisis? Apakah taktik, pemain, manajemen, atau hal lain? Tulis di kolom komentar, kita bahas video selanjutnya.